lain itu ada apa aja? Ya, jadi memang ketika mengembangkan sebuah desa wisata itu kita harus perhatikan bagaimana agar wisatawan bisa berlama-lama gitu ya Iya. menikmati atraksi. Jadi misalnya seperti di negara ini, jadi selain ada luak, misalnya kita sudah siapkan nanti mereka para wisatawan akan bisa berkunjung ke pura misalnya, untuk melihat bagaimana bangunan dari pura tersebut, kemudian aktivitas visual misalnya kalau di dalam, atau misalnya nanti akan disiapkan nanti workshop ukiran, kemudian membatik, sehingga kita bisa mencoba di situ. Sehingga prasyarat utama dari pengembangan desa wisata memang bagaimana agar wisatawan itu bisa berinteraksi dengan aktivitas masyarakat kita yang ada di desa. Nah, selain itu saya kira kalau bisa kita sediakan misalnya homestay gitu ya, atau penginapan yang memadai, itu akan lebih baik lagi. Karena kalau wisatawan datang ke sini hanya melihat-lihat saja dan lalu pergi, itu akan rendah apa namanya manfaat ekonominya. Tapi kalau wisatawan bisa menginap, itu kan bisa lebih banyak poin-poin yang masukan yang bisa didapat oleh orang di desa kita ini. Benar. Kalau memang nggak ada homestay jadinya untuk Ya. lama-lama di sini nanti Bisa. pengen cepet-cepet pergi ya kan. Oh begitu. Nah setelah ini nih pemirsa Putri udah nggak sabar banget ingin melihat-lihat souvenir dan tadi mencicipi luwak yang Luwak. spesial. Ya Pak ya. Oke, dan kita akan merasakannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Dampak terhadap lahan, misalnya terhadap kawasan hijau, dan seterusnya. Yang kedua adalah apa dampak dari perkembangan pariwisata itu terhadap masyarakat kita. Karena kita tahu ya Pak ya, kalau misalnya ngomongin soal Bali, itu pariwisata tuh paling mentok itu di Kuta gitu kan. Jadi tidak merata ya. Jadi Bapak meneliti desa ini dengan tujuan supaya semuanya mendapatkan dampak dari pariwisata Bali seperti itu. Ya, betul. Jadi isu ketidakadilan itu distribusi pendapatan pariwisata itu terjadi dalam bahkan 2 dekade terakhir ini. Misalnya kita melihat bagaimana manfaat ekonomi pariwisata itu terkonsentrasi di 3 kabupaten ya, Badung, di Denpasar, dan di Gianyar. Sementara 6 atau 7 kabupaten lainnya itu seperti hanya jadi penonton. Nah, concern kita ke depan adalah bagaimana menyebarluaskan manfaat dari pariwisata tersebut, khususnya dalam hal ekonomi, sehingga Bali ini tidak timpang secara kewilayahan, Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat, dan Bali Timur, tapi juga tidak timpang secara stratifikasi sosial. Nah, ini yang kita coba jembatani dengan melakukan beberapa penelitian-penelitian sehingga memberikan solusi terhadap daerah pinggiran di Bali, sehingga bisa juga mengembangkan destinasi-destinasi alternatif yang memberikan diversifikasi produk pariwisata terhadap wisatawan. Oke, berarti selain itu ternyata desa wisata itu juga sudah punya produk pariwisata sendiri ya Pak. Nah itu seperti apa itu Pak produknya? Itu kalau kita lihat desa wisata yang ada sekarang ini, itu kita lihat tipologinya ya. Itu ada pertama khususnya di Bali itu ada desa-desa wisata yang mengandalkan kepada produk berupa tinggalan budaya. Di dalamnya misalnya termasuk desa-desa yang berbasis kepada tinggalan situs-situs arkeologi. Di Pejeng Gianyar misalnya, di sepanjang Das Pakrisan itu ada tinggalan-tinggalan arkeologi Bali sejak zaman kerajaan dan sebagainya. Itu didesain menjadi sebuah produk pariwisata. Kemudian yang kedua adalah desa-desa wisata yang berbasis pada ekonomi pertanian, jadi mengembangkan agrowisata. Misalnya daerah sekitar sini, jalur Batu Bulan ke Kintamani, ini banyak sekali spot-spot desa yang bisa dikembangkan sebagai agrowisata misalnya. Nah, yang terakhir saya kira adalah desa-desa yang merupakan memiliki potensi-potensi yang berbasis pada budaya. Jadi mereka mengangkat kultur-kultur lokal yang mereka miliki, kemudian itu didesain dan dijadikan sebagai produk desa wisata seperti itu. Oh begitu. Nah sekarang nih saya tahu Bapak ini adalah peneliti desa nih. Nah saya mau tanya dong, desa-desa mana aja yang Bapak sudah teliti dan sudah ada dampak perkembangannya? Kalau dilihat desa-desanya sebenarnya sudah banyak sekali ya yang kita teliti. Tidak hanya saya pribadi, tapi teman-teman di kampus juga. Dari ribuan desa yang ada di Bali, ya desa Karaman ya ribuan, 1.400-an itu. Kalau desa dinas sekitar 700-an itu, hampir 50%-nya sudah kita lihat, mencoba melihat apa potensi-potensinya itu. Nah, kita coba petakan, jangan sampai desa-desa itu latah menjadi desa wisata.
Tetapi kita mencoba melihat apa potensi mereka, kemudian kita petakan. Wah, desa ini cocok menjadi desa wisata, desa yang lain cocok menjadi pendukung desa wisata. Jadi jangan semuanya tampil menjadi desa wisata, tapi juga ada yang desa-desa penunjang desa wisata. Misalnya desa A sebagai objek atraksinya, ada desa yang dekat di situ bisa mendukung dalam hal cindramata. Jadi berbagi, jangan semuanya juga latah menjadi desa wisata. Oh, jadi mensupport ya Pak? Ya, ada yang sifatnya mensupport dari desa wisata terus. Nah, kalau misalnya desanya sendiri ini desa apa nih Pak? Yang sudah kelihatan wisatanya nih. Secara kita tahu sekarang rata-rata turis-turis yang datang ke Bali ini udah, kalau misalnya kita ngomongin ke Kuta itu sudah biasa gitu kan, sudah jenuh. Kita lihat di sana juga nggak jauh berbeda dengan negaranya kan. Nah, banyak turis yang mencari ketenangan gitu. Nah, contohnya desanya seperti apa itu Pak? Ya, sebelum ke situ mungkin saya jelaskan sedikit tentang tren perkembangan pariwisata dunia. Dan ini sudah diteliti oleh yang namanya WTO ya, World Tourism Organization. Dia merilis hasil penelitiannya 2 tahun lalu bahwa saat ini para wisatawan itu beralih tren yang ingin dikunjungi. Kalau dulu misalnya mereka memang lebih senang berkunjung ke daerah seperti Kuta, seperti Sanur, seperti Hawaii misalnya. Nah, sekarang muncul kecenderungan para wisatawan itu akan mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang menyediakan misalnya tentang wellness tourism ya. Jadi ada 3. Mereka akan mencari serenity namanya itu, ketenangan. Mereka akan mencari soal spirituality. Kemudian yang terakhir mereka akan mencari soal kedamaian, peace. Nah, ini 3 hal ini. Sehingga kalau kita ingin menjadi destinasi wisata yang tetap populer, kita juga harus menyediakan produk-produk yang berbau 3 hal tadi. Seperti itu. Begitu. Nah, kalau misalnya sendiri sudah ada peraturannya sendiri nggak sih Pak tentang undang-undangnya gitu, tentang pariwisata di desa gitu. Secara kita tahu sekarang perkembangan pariwisata meningkat drastis gitu. Oke. Nah, payung hukum ini memang jadi kendala sendiri ya. Pemerintah pusat memang sudah memberikan sebuah peraturan menteri seperti itu. Hanya saja kita di provinsi dan kabupaten di Bali agak sedikit terlambat mengantisipasi itu. Setahu saya baru tahun ini sedang dipersiapkan untuk menyediakan peraturan daerah. Karena apa? Karena kalau tanpa perda itu memang desa-desa yang ingin mengembangkan desa wisata itu akan menjadi ragu-ragu dia, tidak pasti langkahnya. Sehingga tahun ini misalnya di Kabupaten Gianyar yang saya tahu, kebetulan saya mendampingi Dinas Pariwisata Gianyar dalam mengembangkan ini, mereka sudah mulai membuat kajian akademis untuk membuat peraturan bupati tentang pengembangan desa wisata ini. Begitu. Jadi sudah jelas ada payung hukumnya ya? Belum ada. Belum ada. Baru perancangan undang-undang ya istilahnya. Misalnya saja ya, dari 30 desa wisata di Gianyar ini itu belum satupun yang memiliki surat keputusan SK. Padahal kan ini penting ya, definitif ini penting karena apa? Karena ketika dia dikembangkan nanti kalau dia sudah ber-SK maka dia akan bisa menerima dan mengelola dana yang diberikan baik dari APBN maupun APBD. Sekarang belum karena belum ber-SK, jadi sebenarnya tidak legal juga kalau pemerintah mensupport desa-desa wisata yang ada ini diberikan dana operasional seperti itu. Jadi perlu segera dikejar bagaimana agar SK desa wisata ini segera keluar di masing-masing desa. Baiklah pemirsa Antv, sepertinya sangat lebih menarik lagi, nanti kita akan ulas lebih dalam lagi dan nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo mari jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu
itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Baiklah pemirsa Antv, selamat berjumpa kembali di Bincang Tokoh Antv Bali. Dan masih bersama Bapak Dr. Nyoman Sukma Arida di sini. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang perkembangan turis di Bali sendiri. Nah, sekarang kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang Bapak Dr. Nyoman Sukma Arida sendiri. Nah, kenapa sih Bapak kok sangat tertarik tentang desa pariwisata di Bali nih? Ya, jadi ini tidak terlepas saya kira dari latar belakang studi ya. Saya dulu juga tidak pernah mengira bakal serius menekuni soal pariwisata dan masyarakat ini. Karena dulu saya mengambil S1 itu di jurusan Fakultas Geografi Gajah Mada gitu, tahun 95 sampai tahun 2000, kemudian pulang ke Bali, menekuni dunia NGO ya, dunia LSM. Saya sempat 2 tahun di sebuah LSM yang bergerak di bidang pengembangan ekowisata di tempatnya di Penghubungan, Yayasan Wisnu. Dari situ saya belajar, ternyata menarik juga melihat bagaimana masyarakat berproses dalam membuat sebuah ekowisata. Nah, sebelumnya ketika S1 itu saya kebetulan meneliti dalam skripsi saya itu yang saya jadikan buku ini. Saya meneliti tentang bagaimana masyarakat di Kemenuh dan di Tenganan itu mengembangkan ekowisata, merencanakan secara skala kecil dan seterusnya. Nah, di situ saya memiliki ketertarikan, ternyata ada hubungannya juga isu-isu lingkungan geografi itu dengan pariwisata, dan di Bali hal ini belum banyak disentuh gitu ya. Sehingga ketika pulang ke Bali tahun 2000 itu saya bergelut di dunia LSM, tadi saya ceritakan di Yayasan Wisnu, dan di situ saya mengalami mendapat pengalaman yang lebih intens bersentuhan dengan desa-desa yang sedang mengembangkan. Saat itu yayasan tersebut memiliki 4 desa ya, Desa Tenganan, Desa Sibetan, Desa Ceningan, Plage gitu. Itu saya berkeliling di situ melihat bagaimana masyarakat mencoba menginventarisir sumber daya desanya dan membangun sebuah posisi tawar untuk menentukan sendiri apa jenis produk wisata yang akan mereka kembangkan. Nah, dari situ saya semakin tertarik, dan ketika akhirnya masuk di kampus tahun 2005, saya pun membulatkan diri untuk bahwa inilah isu yang ingin saya teliti gitu dalam karir akademis ini. Nah, kebetulan ketika menempuh S2 juga saya mengambil di S2 lingkungan Udayana, karena waktu itu anak masih kecil jadi tidak bisa ditinggal jauh. Oh begitu, jadi ngambilnya di Udayana ya. Oke. Sudah ada S2 lingkungan. Di situ pun saya meneliti tentang perkembangan ekowisata di Plage. Dan itu terus berlanjut ketika mengambil S3 di Gajah Mada kemarin tahun 2010. Ketertarikan saya kepada bidang ekowisata semakin intens, kebetulan didukung oleh promotor. Saya meneliti lagi tentang seperti apa sih dinamika ekowisata di Bali ya, sehingga buku yang ada di tangan Dek Putri itulah hasilnya, sudah kita terbitkan, judulnya adalah Dinamika Ekowisata Training Tree di Bali. Jadi saya merasa menekuni soal
pariwisata, desa, dan lingkungan ini sudah menjadi takdir saya gitu loh. Kalau kita lihat ya, dari S1 sampai S3 selalu konsisten meneliti tentang itu. Saya merasa ini sudah menjadi panggilan saya untuk meneliti itu. Kebetulan juga saya hidup di desa dan di daerah pariwisata, jadi ya ini semacam menjalani hidup keseharian juga sambil meneliti seperti itu. Begitu. Oke, kalau saya boleh tahu nih Pak, pengalaman menarik Bapak selama meneliti itu dan mungkin hal yang di luar perkiraan Bapak nih tentang desa wisata ini apa nih Pak? Ya. Jadi pengalaman menariknya itu adalah ketika dulunya saya berasumsi bahwa yang bisa mengembangkan pariwisata itu adalah hanya orang-orang misalnya lulusan sarjana atau lulusan STP begitu ya. Tapi ketika berkecimpung di desa, saya melihat ketika kita meng-arrange semacam pelatihan, workshop di desa, kita melihat orang-orang desa yang hanya tamatan SD, bahkan tidak tamat SD, itu mereka sangat antusias untuk belajar. Belajar tentang bagaimana menjadi guide, bagaimana mempersiapkan tentang kuliner ya, masakan untuk wisatawan, itu mereka luar biasa. Bisa fokus, bisa perhatian, dan menguasai keterampilan itu. Jadi saya pikir orang-orang desa ya, khususnya di Bali, kalau diberikan kesempatan dan ruang untuk mengembangkan diri, itu mereka bisa. Jadi pesannya saya kira adalah jangan pernah tidak percaya atau tidak mempercayai orang-orang desa sebagai orang yang bodoh. Ya. Kalau diberi kesempatan, dilatih, mereka akan bisa gitu. Ketika berhadap dengan wisatawan pun misalnya, itu mereka percaya diri kok gitu. Mungkin kesulitannya hanya soal bahasa gitu ya. Bahasa. Tapi itu juga saya kira bisa dikejar terus dengan mengadakan pelatihan dan sehingga suatu saat kita harus meyakini, memberikan kepercayaan bahwa orang-orang desa ini pun mampu untuk terjun di bidang industri pariwisata. Begitu. Nah, kalau hasil penelitiannya sendiri, Pak, dari semua desa yang Bapak teliti, tadi saya dengar ada Plage gitu-gitu kan, itu hasil penelitiannya maksudnya produknya yang dihasilkan itu apa aja itu, Pak? Oke. Pertama saya kira dari penelitian, terutama yang terakhir ya, karena masterpiece-nya kan disertasi ini. Di disertasi ini saya menemukan bahwa ekowisata di Bali ya kan, desa wisata juga termasuk ekowisata, itu kalau kita lihat itu bisa dipilah menjadi 3. Jadi ada ekowisata yang bertipe investor, itu ya, desa-desa yang bekerjasama dengan investor lalu mengembangkan desanya. Kemudian ada desa yang bertipe pemerintah, desa-desa yang dikembangkan dan dibina oleh pemerintah dan maju sebagai desa wisata seperti Pengelipuran misalnya di Bangli. Kemudian yang ketiga ada desa-desa dengan tipe masyarakat. Jadi desa-desa yang memang dia sendiri secara bottom up mengembangkan dirinya dan menghimpun potensi yang dia miliki dengan kreativitas yang dia miliki, dia bisa mengembangkan dirinya tanpa bantuan siapapun. Tapi mungkin didampingi oleh LSM atau yayasan atau kampus misalnya. Desa-desanya Yayasan Wisdom misalnya itu saya golongkan sebagai desa yang bertipe masyarakat tadi. Jadi ada 3 pemilahan itu. Nah, menurut promotor saya di UGM itu tipologi ini penting ya. Karena ketika kita tahu tipologinya, dibagi-bagi, diklasifikasikan, disitulah kita baru bisa merancang seperti apa jenis pemberdayaan yang bisa kita lakukan. Jadi untuk membina sebuah desa yang bertipe masyarakat tidak sama dengan membina desa yang bertipe investor misalnya. Jadi harus tahu dulu ini desa tipe mana, baru kita bisa mengembangkan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan pengembangan desa wisata di situ. Begitu. Jadi itu adalah tipologinya sendiri, itu adalah isi dari buku yang terakhir ini ya. Buku yang tebal ini. Nah, ini berjudul Dinamika Ekowisata Training Tree di Bali. Nah, Training Tree itu bermaksud apa itu, Pak? Saya dari tadi bingung gitu. Training Tree itu adalah sebuah istilah lokal yang saya coba angkat, yaitu ya. Training Tree itu artinya berpola 3. Ya, jadi saya konsultasi dengan seorang teman yang sangat menguasai soal bahasa Bali, dia memberikan sebuah istilah training tree, berpola 3. Kalau berpola 4 itu namanya kandepap misalnya. Nah, jadi training tree ini saya pakai untuk menamakan jenis ekowisata di Bali. Karena pelabelan ini penting ya, jadi trademark ini penting. Kalau kita menyebut atau menjelaskan tentang ekowisata di Bali itu adalah ekowisata training tree, jadi ekowisata yang berpola serba 3. Tadi yang saya sebut berpola masyarakat, berpola pemerintah, berpola investor. Jadi kemanapun kita lihat ekowisata di Bali pasti ada tiga unsur itu, 3 elemen tadi, pemerintah, masyarakat, dan investor atau swasta. Oh, begitu. Baiklah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas lebih dalam lagi tentang buku-buku yang dimiliki oleh Bapak Dr. Wayan Sukmaada sendiri. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Baiklah pemirsa Antv, kembali lagi di Bincang Tokoh Antv Bali. Masih bersama saya Maha Putri dan tamu spesial hari ini Bapak Dr. Nyoman Sukma Arida. Dan tadi kita masih membahas tentang pola-pola dari desa ekowisata sendiri ya Pak ya, terkait dengan training tree di Bali. Tadi kita membahas tentang tiga tipe. Tadi ada investor, terus pemerintah dan swasta. Bapak yang lebih tahu. Nah, gimana nih Pak, kalau misalnya tadi kita sudah tahu tentang perkembangannya, nah tantangan Bapak sendiri untuk mengembangkan desa wisata itu apa aja Pak? Ya, jadi kalau orang luar melihat Bali itu biasanya mereka, wah kalau di Bali gampang mengembangkan desa wisata karena turis juga sudah datang ke Bali, tinggal di guide saja gitu. Bayangan orang luar seperti itu. Teman-teman saya di Jogja juga seperti itu. Tapi ternyata selama ini kita melihat banyak desa-desa wisata itu yang menghadapi kebuntuan dalam pengembangannya gitu. Sehingga kami pun bertanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, padahal Bali ini adalah pusat turisnya kan, tinggal bikin produk, mereka akan datang. Logika sederhana seperti itu, tapi ternyata tidak berjalan. Nah, kita mencoba memetakan apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh Bali ini ketika mengembangkan desa wisata. Kenapa berbeda sekali misalnya dengan daerah Jogja ya, atau Banyuwangi yang begitu bagus sekarang pengembangannya, mereka bisa menarik jumlah kunjungan yang cukup banyak ke desa-desa mereka. Nah, ternyata di Bali ini ada beberapa kendala ya, misalnya pertama soal SDM. Kita kesulitan di Bali ini, di desa-desa kita di Bali ini menemukan orang-orang yang
siap dan mau untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki ya. Kita tahu misalnya orang-orang muda kita di Bali ini lebih senang merantau jauh misalnya ke kota atau ke pusat-pusat turisme itu untuk bekerja di hotel dan seterusnya. Nah, kita melihat yang mengembangkan desa wisata di Bali adalah pensiunan kebanyakan ya, orang yang sudah selesai dinas di pemerintahan, selesai bekerja di hotel, pulang ke desanya, mereka yang aktif sebagai aktor menggerakkan desa wisata. Sehingga apa? Ada kelangkaan SDM, apalagi desa-desa yang ada di Karangasem ya. Dek Putri tahu misalnya mereka karakternya adalah orang perantau, jadi sangat sedikit orang yang tinggal di desa. Nah, kalaupun ada desa yang ada orang-orang mudanya, orang-orang produktifnya, seperti di tempat saya ini misalnya di daerah Singapadu ini, mereka lebih tertarik untuk bekerja di sektor lainnya, bukan mengembangkan potensi desanya. Jadi soal mengembangkan jiwa entrepreneur. Jadi melihat potensi yang ada, kemudian mencoba mengemas itu sebagai produk wisata, itu sangat sedikit yang berpikir seperti itu. Nah, yang berikutnya saya kira kendalanya adalah pemerintah ya. Pemerintah, jangan dikira bahwa pemerintah hanya menjadi solusi, bagian dari solusi. Kadang-kadang peran pemerintah banyak juga yang menjadi simpul penghambat ya. Maksudnya begini, kadang pemerintah itu mengembangkan sebuah desa wisata, mereka hanya datang di awal, sosialisasi, kemudian pergi, tidak didampingi. Diberikan janji-janji saja di awal, bahwa ini akan dikembangkan, potensi akan dikembangkan, akan kita kasih anggaran. Betul sudah dikasih anggaran, misalnya bisa ratusan juta loh, itu tetapi tidak didampingi dengan benar, tidak ada kerjasama dengan kampus misalnya. Ini sering sekali orang-orang di desa kita di Bali ini merasa dijadikan hanya sebagai objek dari proyek yang ada di masing-masing pemerintah daerah. Nah, ke depan ini perlu lebih serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, dalam tidak hanya memberikan alokasi anggaran, tetapi juga memberikan pendampingan soal bagaimana mengembangkan cara pengelolaannya, soal kulinernya, soal penginapannya, seperti apa kan gitu. Karena nanti tidak bisa kita hanya promosi saja yang gencar, tapi kalau wisatawan datang ke desa tidak siap menginapnya di mana, makannya di mana, kan kacau juga jadinya. Itu yang kedua saya kira. Nah, yang terakhir saya melihat kendalanya adalah tidak ada sinergi yang baik antara beberapa pilar aktor yang harusnya menggerakkan ini. Misalnya aktor masyarakat desa sendiri, pemerintah, swasta, dan kampus. Kalau kampus kan mestinya dia sebagai think tank-nya ya, memberikan saran-saran, solusi, dan seterusnya. Jadi tidak ada sinergi. Saya kira 3 kendala itu yang masih membelenggu pengembangan desa wisata ke depan ini. Walaupun ada juga desa-desa yang karena di situ ada aktor-aktor kreatif, walaupun ada kendala dia tetap bisa maju ya ke depan. Seperti di Monkey Forest Padang Tegal Ubud misalnya ya, itu murni pure dari masyarakat sendiri yang melihat potensi Monkey Forest itu kemudian dikembangkan seperti itu. Saya kira itu. Begitu. Nah, kalau tadi Bapak sudah memberikan kita tantangannya, nah itu solusinya kira-kira kalau dari Bapak sendiri melihat tantangan-tantangan yang tadi dari SDM, dari pemerintahnya, itu solusinya seperti apa, Pak? Ya, memang orang mengatakan gampang memetakan persoalan, tetapi begitu berangkat ke solusi kadang gagap ini gimana gitu. Tapi kita coba rumuskan itu beberapa hal yang bisa dilakukan sebenarnya dalam beberapa level gitu ya untuk pengembangan desa wisata ke depan. Yang pertama saya kira pemegang kebijakan di level desa, yaitu kepala desa ya. Nah, kita melihat sekarang kepala desa ini kan punya power yang cukup besar dengan lahirnya Undang-Undang Desa ya, nomor 16 tahun 2014 kemarin. Di situ terlihat betul bagaimana melalui Undang-Undang Desa itu difasilitasi agar desa-desa yang ada ini bisa mengembangkan potensi yang dia miliki untuk dijadikan kegiatan-kegiatan sumber-sumber produksi ekonomi yang baru. Nah, saya kira kalau kita ada sekian banyak desa, kemudian ada seorang kepala desa yang kreatif di situ dan dia bisa melihat potensi ini sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, potensi desa wisata ini. Nah, tinggal dia mencari bersinergi dengan aktor lainnya. Itu satu. Jadi soal adanya kepemimpinan yang baik di tingkat desa, leadership yang cukup baik dan capable untuk melihat potensi ini. Yang kedua saya kira adalah bagaimana pemerintah bisa menempatkan dirinya sebagai fasilitator dalam mengembangkan desa wisata. Pemerintah harus cukup bijak, cukup wise gitu ya. Jangan terlalu di depan ketika mengembangkan desa wisata, tapi cukup sebagai fasilitator. Memberikan supporting anggaran, memberikan supporting jaringan misalnya, tetapi aktor utamanya harus masyarakat desa itu sendiri. Nah, ini saya kira perlu semacam
kebijaksanaan yang cukup tinggi dari aparat kita di pemerintahan, mau nggak mereka hanya sebatas fasilitator, bukan sebagai pemain utama gitu, dalam pengembangan desa. Sehingga dari situ muncul secara mandiri sikap dari orang desa. Dan yang ketiga saya pikir sinergi ya dari berbagai kalangan, kampus, pemerintah dan swasta dalam mengembangkan desa wisata tersebut. Oh begitu. Nah, setelah kita berbicara banyak nih pemirsa tentang seputar desa pariwisata yang berbasis lingkungan. Nah, pasti pemirsa sangat penasaran nih, gimana sih bentuk desa itu sendiri? Nah, kira-kira Bapak ada nggak ya contohnya, realnya kita bisa ke sana seperti itu? Kebetulan ini di Desa Negari sendiri ada semacam agrowisata luwak ya. Ada seorang investor lokal lah begitu, orang muda yang mencoba mengembangkan hal ini. Mungkin kita bisa berkunjung ke situ. Orang Bali asli? Orang sini. Oh, begitu. Jadi aktornya sudah ada ya Pak ya? Baik. Oke, baik. Baiklah pemirsa, nanti kita akan melihat bagaimana desa pariwisata yang berbasis lingkungan yang sudah Bapak Dr. Nyoman tawarkan. Nah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan langsung ke desanya. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik? Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulatna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan.
Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, kabur! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Syifa dan sahabatnya. dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Baiklah pemirsa Antv Bali, kembali lagi di Bincang Tokoh Antv Bali bersama saya Maha Putri dan masih bersama Bapak Sukma di sini. Nah, kita di tempat yang berbeda nih Antv Bali. Nah, gimana nih Pak? Ini di mana ya kita sekarang? Kita sekarang berada di Negari Agrowisata Luwak ya. Jadi ini salah satu model yang saya sebut sebagai model pengembangan produk desa wisata. Kita tahu misalnya di Bali dulu kan udah biasalah kita dengan binatang lubak dibilang ya, lubak itu. Nah, di sini ada teman ya investor muda di desa yang mencoba mengkreasikan ini menjadi sebuah wisata luwak. Nah, ini ada perubahan terminologi saja. Kemudian ada kreativitas di situ. Jadi tamu bisa datang ke sini untuk melihat suasana kebun, ada pohon coklat, ada kopi dan seterusnya, ada juga luwaknya gitu. Dan mereka bisa mencoba kopi-kopi yang minuman kopi yang ada di situ kan. Nah, jadi ini perpaduan antara hewan, kemudian juga ada minuman khas Bali dan ada atraksi jalan-jalannya misalnya. Ini kan sesuatu yang sederhana, simpel sebenarnya, tapi karena ada inovasi, ada kreativitas, maka tersajilah seperti ini produk desa wisatanya. Oh begitu. Nah, jadi tadi juga Bapak sudah menjelaskan tentang aktornya sendiri sudah dari desa sendiri. Nah, ini adalah tipe pola yang seperti apa nih Pak untuk usahanya ini? Dari tiga tipe tadi, kalau kita lihat ini misalnya tipe investor, tipe masyarakat dan tipe pemerintah, ini mix ya, campuran dari tipe investor dengan tipe masyarakat. Kenapa mix? Karena dia memang digerakkan oleh investor lokal ya, orang sini. Kemudian kenapa dia tipe masyarakat juga? Karena dia menggunakan tenaga kerja yang dari sekitar sini juga, dari Negari, ada dari beberapa tempat di Bali. Yang saya tahu ini ada 40 orang karyawan dan dominan orang-orang di sini. Dan itu tidak semua berpendidikan pariwisata misalnya ya. Ada ibu-ibu biasa, seorang ibu rumah tangga, kemudian dia bisa mengsangrai kopi, itu bisa dipekerjakan. Ada gadis-gadis usia belasan tahun sambil kuliah bisa juga kerja di sini. Jadi luar biasa bisa meningkatkan produktivitas warga di sekitar sini kayak gitu. Nah gitu. Jadi ini adalah pusat luwak kopi sendiri ya di daerah sini ya Pak. Nah, ini adalah salah satu
bentuk produk desa wisata. Itu seperti kopi dan tadi apalagi Pak? Luwaknya juga. Nah, selain itu di sini ada apa lagi Pak? Kebetulan desa kami ini, Desa Negari ini punya ikon ya, satu pura Pusa yang sangat megah gitu. Dan pura ini salah satu tinggalan arkeologi bisa saya bilang karena umurnya sudah di atas 50 tahun. Ada di depan luwak ini. Nah, ini nanti kami akan sinergikan, selain wisatawan datang ke sini, dia juga akan bisa melihat bangunan pura kita, pura desa pura Pusa yang kita miliki. Kemudian ada guide-nya di sana, karena sangat dekat sekali ya, tinggal di-connect-kan saja, sehingga akan menjadi paket yang lain lagi, wisata budaya di situ. Di Balai Banjarnya tamunya bisa melihat orang ngukir, orang menari segala macam, sehingga bersinergi kan fitunya. Jadi tidak hanya melihat luwak saja, tapi juga ada diversifikasi produk nantinya. Bisa melihat pura, bisa melihat kerajinan batik juga. Jadi saya bilang tadi ketika di rumah kan ini produk desa wisata itu bisa dibagi. Ada yang jadi inti, ada yang bisa jadi penunjangnya, supporting sistemnya seperti itu. Jadi lengkap ya pemirsa. Jadi di Desa Negari ini juga sudah ada edutripnya gitu kan. Ada arkeologinya berbentuk pura, dan di sini juga sudah ada pariwisatanya. Dan di sini juga dijual kopi yang langsung fresh dari luwaknya. Tahun tinggal milih dia berminat kemana gitu kan. Jadi semakin banyak kita punya penangkapnya ini, istilahnya penangkapnya ini semakin besar manfaatnya nanti. Kalau wisatawannya ingin belajar tentang ukiran misalnya bisa. Kalau dia ingin tentang membatik, ada juga talenta yang tersedia di sini. Jadi saya kira luar biasa kalau desa wisata ini benar-benar sudah dikemas dan bisa mensinergikan semuanya itu. Seperti itu. Di sini tuh sudah menjadi ikon di Desa Negari sendiri. Nah, selain itu ada produk-produk tambahan mungkin selain kopi dan luwak gitu. Ada atraksi tambahan yang tadi kan Bapak jelasin banyak tuh. Ya, memang kalau kita ingin mengembangkan desa wisata itu tidak bisa hanya kita memberikan atraksi saja. Karena kan wisatawan butuh juga yang lainnya. Mereka butuh tempat menginap, mereka butuh alat angkutan misalnya, bagaimana mereka datang ke sini. Mereka kemudian butuh juga pelayanan yang lainnya. Sehingga ketika mengembangkan desa wisata seperti di Negari ini nantinya juga kita harus siapkan beberapa rumah penduduk kalau bisa ya sebagai tempat bermalam, homestay. Karena kan logikanya kalau misalnya wisatawan itu bisa menginap di sebuah desa, itu akan semakin banyak pengeluarannya kan. Jadi karena kita tahu selama ini pengeluaran terbesar dari orang yang berwisata itu adalah dalam hal dia menginap. Jadi akomodasi itu cukup besar. Sehingga kalau ini bisa disediakan akan sangat bagus sekali. Baik Pak, masih berbicara tentang produk yang tersedia di Desa Negari ini. Nah, selain tadi di Negari Agrowisata ini ada luwak, ada kopi gitu. Selain itu ada apa aja Pak? Ya, jadi memang ketika mengembangkan sebuah desa wisata itu kita harus perhatikan bagaimana agar wisatawan bisa berlama-lama gitu ya, menikmati atraksi. Jadi misalnya seperti di Negari ini, nanti selain ada luwak misalnya kita sudah siapkan nanti mereka para wisatawan akan bisa berkunjung ke pura misalnya untuk melihat bagaimana bangunan dari pura tersebut, kemudian aktivitas ritual misalnya kalau pas ada piodalan, atau misalnya nanti akan disiapkan nanti workshop ukiran, kemudian membatik, sehingga wisatawan bisa mencoba di situ. Sehingga prasyarat utama dari pengembangan desa wisata memang bagaimana agar wisatawan itu bisa berinteraksi dengan aktivitas masyarakat kita yang ada di desa. Nah, selain itu saya kira kalau bisa kita sediakan misalnya homestay gitu ya, atau penginapan yang memadai, itu akan lebih baik lagi. Karena kalau wisatawan datang ke sini hanya melihat-lihat saja dan lalu pergi, itu akan rendah manfaat ekonominya. Tapi kalau wisatawan bisa menginap, itu kan bisa lebih banyak poin-poin yang pemasukan yang bisa didapat oleh orang di desa kita ini gitu. Seperti itu. Kalau memang nggak ada homestay, jadinya untuk berlama-lama di sini nanti pengen cepet-cepet pergi ya kan. Oh begitu. Nah setelah ini nih pemirsa, Putri udah nggak sabar banget ingin melihat-lihat souvenir dan tadi mencicipi luwak yang spesial ya Pak ya. Oke, dan kita akan merasakannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami
kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemari, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Syifa dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemari, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Syifa dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemari, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap!
selalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Baiklah pemirsa Antv, kembali lagi di Bincang Tokoh Antv Bali dan masih bersama saya Maha Putri di sini dan masih bersama Bapak Sukma. Nah, oh kita kedatangan kopi nih. Bagus kopi. Oh gitu. Ini kopi spesial dari sini ya Pak ya. Ini boleh saya ambil ya? Silakan. Aduh, padahal saya ngarepin dari tadi ya nggak sih? Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke, nah ini adalah salah satu produk desa wisata di sini ya Pak ya. Duh, enak ya. Saya coba dulu deh Pak. Luar biasa. Rasanya luwak banget ya. Nah, nih kita tahu nih ini adalah produk dari desa wisata di sini. Nah, dampaknya nih apa nih Pak dari penjualan luwak ini tersebut? Ya, kalau kita perhatikan ya dari secangkir kopi ini saja kan. Kalau kita ini beli di warung misalnya kopi yang mirip lah, ini harganya kan tidak seberapa, bisa 5.000 gitu. Tapi kalau di tempat ini misalnya bisa dijual 50.000 gitu. Kan itu luar biasa jadinya. Jadi ada peningkatan ekonomi, ada added value dari kopi yang sama sederhana, tapi di sini karena dikemas dalam sebuah atraksi. Tamu sebelum minum dia bisa jalan-jalan lihat macam-macam, ada ceritanya, ada historinya. Dia bisa minum ini dan dia bayar lebih ketika dia beli di warung biasa. Dan apa yang dikumpulkan dari manfaat ekonomi itu akan diberikan lagi kepada karyawan berupa gaji. Yang saya tahu juga ada program di sini donasi untuk orang-orang yang tidak mampu misalnya, gitu kan. Ada beasiswa juga misalnya. Nah itu luar biasa dampak ekonomi yang dimunculkannya. Nah ini contoh kecil saja. Contoh kecil. Selain ini juga masih ada ya Pak ya. Kita bisa kembangkan. Ada wisatawan yang ingin belajar menabuh gitu ya. Di sini ada orang banyak bisa menabuh biasanya untuk piodalan saja misalnya, tapi ketika ada pariwisata desa wisata, dia kan bisa mengemas itu, mengajari wisatawan menabuh 1 jam dia bisa dapat berapa. Di samping juga dapat uang, dia bisa saling belajar dengan wisatawan kan, apa makna dari tetabuhan itu dan seterusnya. Saya kira itu luar biasa nantinya kalau desa wisata itu bisa dikembangkan. Jadi penelitian Bapak sendiri berdampak luar biasa ya, selain juga berdampak untuk ekonomi yang ada di sini. Pikir juga dengan adanya pariwisata kan orang bisa berpikir terbuka, apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan desa kita misalnya soal pendidikan, soal lingkungan, sampah. Nah di Desa Negari ini secara rutin sekarang sudah muncul gerakan untuk memunguti sampah-sampah plastik. Ya karena mereka sadar wisatawan yang datang itu tidak senang dengan adanya plastik yang banyak berserakan. Sehingga anak-anak muda di sini secara sukarela membuat organisasi dan mereka secara rutin mengadakan gerakan untuk memungut sampah. Gitu, sampah plastik terutama ya, dan juga ada bank sampah yang digerakkan oleh ibu-ibu. Jadi banyak sekali dampak-dampak lingkungan berikutnya kalau munculnya desa wisata ini saya kira. Begitu. Nah setelah ini nih selain rasa kopinya yang enak di sini juga ternyata ada souvenir ya. Oh kita kembalikan dulu deh ya. Makasih ya, nanti saya minum lagi. Nah di sini juga selain ada kopi yang tadi kita rasakan, ada souvenir-souvenir. Nah di sini souvenirnya handmade atau gimana nih Pak? Ya, jadi souvenir penting juga. Selain dia bisa dinikmati di sini, untuk Negari Luwak ini sendiri juga mereka bisa membeli kopi di sini untuk dibawa pulang gitu ya. Nah ke depan juga akan direncanakan misalnya bisa ada souvenir berupa ukiran, kain batik misalnya. Nah itu penting sekali sebagai sebuah kesan bagi wisatawan kan. Kalau dia berkunjung ke sebuah destinasi tidak hanya something to do, something to apa gitu, tapi something to buy juga penting. Dia bawa souvenir khas Bali, khas Negari bisa dibawa pulang. Tapi kalau bisa souvenir itu mengangkat apa yang ada di desa, ciri khas yang ada, jangan ikut-ikutan. Di Pasar Seni Sukawati ada kaos, di sini juga kaos kan jadi latah kan. Jadi apa yang benar-benar khas di sini itu dikreasi kemudian bisa dijual kepada wisatawan misalnya. Nah, di sini sudah tersedia yang berbeda Pak dari yang lainnya. Sudah dikreasi misalnya soal batik sudah siap di sini ada. Oh, batik dengan corak sendiri. Gambarnya luwak apa? Enggak harus selalu luwak kan. Bisa juga dengan landscape persawahan atau bisa juga tentang nama wisatawan misalnya ada di situ. Oh, jadi di sini souvenirnya juga sudah ada batik. Selain itu ada apa lagi, Pak? Yang sedang dikembangkan misalnya ukiran tadi, misalnya gantungan kunci dan diukir segala macam, sehingga orang yang di sini pengrajin ukiran bisa juga membuat produk-produk yang dijual kepada wisatawan. Gitu. Jadi semua bisa dikaitkan dengan pariwisata saya kira. Gitu. Jadi yang paling banyak dicari oleh turis sendiri ketika datang ke Negari Agrowisata ini apa Pak? Ya, sementara ini baru kopi ini saja ya, kemudian nanti yang lain-lainnya akan kita kembangkan.
misalnya pura tadi saya sebut, kemudian ukiran, batik, dan di sini juga akan dicoba trekking ya. Jadi aktivitas trekking, bersepeda juga karena jalur-jalurnya sudah ada di sawah-sawah. Asri sekali ya Pak di sini. Tadi kita baru dari tempat yang pertama ke sini udah terlihat rindangnya, sejuknya ya kan. Bagaimana pemirsa Antv penasaran ingin datang ke sini? Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang sudah berbincang-bincang di 1 jam ke belakang tadi, dan semoga bermanfaat untuk pemirsa Antv di rumah. Salam terakhir dari kami berdua. Om Santi 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 Om. I've been dancing on my own. As long as you're looking, I don't feel alone. This music just been going on. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik? Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulakna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatein di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami
kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv.